penerapan aksi nyata maupun tiga saat ini telah terfokus mengambil ada 4 paradigma, teori dan 9 langkah. Ini bisa penyegaran sedikit kaitan dengan 4 paradigma dan 9 langkah agar saya bisa melihat sejauh mana saya mampu memahami bersama dari video yang disampaikan di aksi nyata sejauh mana kita memahami tiga teori. Sebelum masuk ke situ, sekarang apa yang Ibu Agnes temukan saat melakukan proses pendidikan sumber daya di sekolah? Adakah hal-hal yang menarik dan khusus yang ditemukan? Ada tugas pemerintah. Silahkan. Untuk modul 3.2 itu pemetaan aset. Untuk di aksi nyata 3.2 saya sudah buat kemarin bersama teman-teman, bersama orang tua siswa, kepala sekolah, dan juga sempat dihadiri pengawas seperti itu. Jadi sudah dibuat. Ini yang menariknya karena memang ada sekolah ini nih dekat dengan tempat-tempat yang memang bisa dijadikan sumber belajar. Lalu kemarin tertarikan lagi karena memang ada pengawas, jadi ada banyak ide yang dari beliau berikan bahwa ternyata modal itu bukan hanya kami berpikir selama ini memang modal manusia itu bukan jadi ya mungkin saya mencoba ini pengalaman saya sudah pernah buat waktu itu untuk pelatihan dasar waktu itu laksan ya aktualisasi itu saya pernah buat pojok baca tadi, pojok pohon literasi, pojok numerasi dan juga dinding. Dan itu hasilnya itu benar-benar apa ya, maksudnya benar-benar berdampak pada anak. Pohon literasi, pojok numerasi, dan majalah dinding tadi. P2M itu disingkat. Dan majalah dinding. Disingkat P2M. P2M. Pojok pohon literasi, pojok numerasi dan majalah. Jadi tujuan pojok ini tuh melatih keterampilan dan mengembangkan pengetahuan murid dalam berliterasi. Literasi bukan selamanya membaca, tapi dia juga ada berhitung, membaca, tulis, dan hitung. Di situ anak-anak disuruh mendapatkan tugas, mereka setiap anak itu mendapatkan tugas. Jadi tugas itu beda-beda. Kalau literasi, saya suruh mereka itu ada daun, sesuai dengan pohonnya berarti ada daun. Daun itu ditulis judul bacaan yang mereka baca dan inti dari bacaan tersebut. Jadi sebelum mereka ada pohonnya, masing-masing orang ada pohon. Mereka sebelum membaca habis, mereka tulis daunnya bertempel. Jadi kita bisa mengetahui keterampilan membaca anak. Kalau daunnya yang sudah banyak, berarti anak itu selalu membaca. Tetapi kalau daunnya mungkin hanya 1-2 daun, itu anak tersebut kemampuan membacanya itu rendah. Dan itu yang kita membuat pendampingan dari literasi. Kita bisa ada masukan 3 komunitas praktisi. Yang pertama itu kegiatan reading camp, dan yang kedua KKG mini di sekolah, dan yang ketiga itu KKG gugus 3 untuk komunitas praktisi yang sudah dijalankan dalam kegiatan reading camp sudah berjalan selama ini dengan dukungan dari berbagai pihak, sudah nampak hasilnya walaupun baru 50% dan memang belum bisa kita belajar gitu. Dengan adanya kelompok membaca bisa meningkatkan kemampuan membaca anak dalam kelompok masing-masing dan sudah berhasil adanya pindah level. Dari bulan ini dia pindah level lagi ke membaca berikutnya, level membaca berikutnya itu sudah dijalankan selama ini. Lalu komunitas praktisi KKG di sekolah, kami kemarin buat ada 2 kali
Yang pertama itu saat pembuatan penyusunan program penyusunan perangkat ajar, karena memang Kumer waktu itu Merdeka, walaupun di kelas saya belum menggunakan Kumer, tetapi kami dituntut untuk membuat modul proyek. Proyek itu per fase, jadi tidak bisa kelas 5 berjalan sendiri, jadi harus bergandengan dengan kelas 6. Di fase C kemarin kami membuat perangkat ajar dari TP, ATP, modul ajar,